Nah, Mbak Nisa, ini kopi yang Robusta sama Arabica. Wah, ini mana yang Robusta, mana yang Arabica nih Pak Michael? Nah, kalau yang Robusta yang ini, kalau kita lihat ini biji kopinya lebih bundar dibandingin yang Arabica. Kalau Arabica lebih lonjong. Perbedaannya di situ. Kalau secara fisik ya, gitu. Berarti ini dia lebih bulat. Kalau yang ini lebih lonjong ya. Atau lebih oval. Nah, pemirsa pencinta kopi, yang biasanya ketika kalian nikmati dalam wujud cairan, sebenarnya ini nih. Awalnya berbentuk biji kopi seperti ini ya, Betul. Pak Michael ya, dan memiliki proses yang cukup panjang untuk menjadi kopi yang nikmat, yang bisa kita nikmati setiap hari. Betul. Nah, kita akan berbicara lebih panjang dengan Pak Michael mengenai biji kopi Robusta dan juga Arabica ini. Nah, Pak Michael, menurut kandungan kafeinnya sendiri nih, antara Arabica dan Robusta, kira-kira mana yang memiliki kafein lebih tinggi? Yang kafeinnya lebih tinggi itu yang Robusta. Yang Robusta ya? Jadi Arabica bisa dibilang setengah dari Robusta, karena kalau Robusta itu sekitar 2,2 sampai 2,7%. Kalau Arabica 1,1 bisa sampai 1,5 atau 1,7 untuk kafeinnya. Jadi tadi kalau secara bentuknya udah nih, aromanya apakah ada perbedaan? Kan biasanya kalau kita menikmati kopi, kita mencium aromanya dulu, baru kita cicipi gitu ya. Secara aroma apakah ada perbedaan antara Robusta dan Arabica? Secara aroma ada, boleh bilang aroma kopinya lebih pekat kayak gitu. Nah, sedangkan Arabica Yang pekat itu yang Robusta ya? yang Robusta. Nah, kalau yang Arabica yang menariknya dia ada aroma-aroma yang lain. Jadi kadang-kadang ada aroma buah-buahan, aroma flowery kayak gitu. Kalau Robusta lebih rasanya pekat, lebih ibaratnya kopi banget. Jadi lebih banyak karakter aroma seperti kacang, karamel, atau kadang-kadang dark coklat, atau kayak kalau di roasting sampai gelap sekali itu baunya kayak kopi banget, kopi pahit gitu. Nah, ini yang kebanyakan dipakai di kopi tubruk atau kopi instan. Kalau untuk selera konsumen sendiri nih, selera masyarakat sendiri nih, biasanya mana yang lebih banyak? Antara Robusta atau Arabica? Kalau dibilang lebih banyak, emang demen yang sangat strong, rasa kopi yang pekat, terus perlu tingkat kafein yang tinggi, Robusta. Dan ini yang banyak dipakai kebanyakan di kopi-kopi kekinian sekarang. Karena juga Robusta harganya tidak semahal Arabica, sehingga harganya bisa lebih ekonomikal. Jadi ini yang banyak dipakai. Nah, kalau dari Indonesia, kopi tubruk kebanyakan dari Robusta. Nah, untuk saat ini di Indonesia pun Arabica udah mulai naik. Karena dengan banyak coffee shop yang specialty, banyak penikmat kopi yang mau menikmati cita rasa kopi dan aromanya yang menarik dari Arabica ini. Kita udah tahu kan berarti apa bedanya antara kopi Robusta dan juga Arabica. Jadi Anda yang mana? Anda Robusta atau Arabica? Dokter, kan kita berdua pencinta kopi nih. Dokter Maria, kalau disuruh milih kopi Robusta atau Arabica? Oh, kalau aku pilihnya yang Arabica. Setiap hari aku memang cenderung konsumsi kopi, paling nggak 1 cup per hari, dan itu memang jenisnya Arabica. Oke, nah dokter, tapi sebenarnya ada perbedaan nggak sih antara kopi Arabica ataupun kopi Robusta? Oh, pasti ada. Jadi sebenarnya kalau dari mereka ini sekeluarga sebenarnya, tapi kan jenis tanamannya beda, bentuknya beda, aromanya, rasa-rasanya juga beda, gitu ya. Nah, dari sisi kita kan kadang pengen tahu nih, yang kita konsumsi apa bedanya gitu ya, isinya yang bermanfaat buat kesehatan kita. Yang harus kita ketahui bahwa Arabica sama Robusta, ternyata Robusta ini kandungan kafeinnya lebih banyak. Hampir 2 kali lipat kandungan kafein dari jenis yang Arabica. Nah pemirsa, jadi kalau misalnya Anda konsumsi kopi, jangan cuman minum kopinya aja, karena Anda juga harus tahu nilai gizi dan juga apa yang terkandung dari dalam kopi Anda. Nah dok, kalau ngomongin soal kafein nih, jadi ada beberapa orang yang katanya sensitif dengan kafein. Apakah benar kafein itu bisa bikin orang jadi sulit tidur? Ini pertanyaan dari pemirsa. Benar apa tidak, dok? Ya, ini sebenarnya benar. Tetapi perlu diketahui bahwa sebenarnya mengonsumsi kopi dalam batas wajar, ada batas wajar namanya ya. Kopi itu memang dampaknya ternyata bikin lebih sadar, gitu ya. Jadi nggak ngantuk. Kemudian juga kadang-kadang menghilangkan rasa-rasa pusing. Bahkan banyak sekali penelitian yang mengatakan kopi ini ada manfaatnya buat kesehatan. Kalau seandainya kita kelebihan nih minum kopinya kebanyakan, kira-kira ada efek sampingnya nggak dok? Oh ada, jadi gini. Tadi kan ada batas wajar. Berapa sih sebenarnya batas wajar? Batas yang aman itu sebenarnya 1 cup per hari.
Oh, satu Satu per cup hari aja ya? per hari. Karena beberapa penelitian mengatakan konsumsi kopi itu ternyata mengonsumsi antioksidan. Oke. Dan ini baik buat jantung. Oke, Dok. Tapi sayangnya, sayang banget nih, beberapa kelompok yang ternyata kalau diteliti lebih lanjut, ini ada hubungannya sama gen juga. Ternyata tidak cocok untuk konsumsi kopi berlebihan. Jadi batas wajarnya tadi sebenarnya, alangkah baiknya kurang dari 1 cup per hari. Kira-kira efek sampingnya kalau kelebihan apa aja nih, Dok? Ya, efek sampingnya banyak nih. Jadi kalau dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama, rutin gitu ya, dan lebih dari 3 bahkan lebih dari 5 cup, tadi yang kepengennya biar lebih sadar gitu ya, lebih nggak ngantuk, tapi ternyata bisa dampaknya malah jadi gangguan cemas, deg-degan ya. deg-degan atau biasa juga palpitasi. Nah ini kalau sudah ada tanda-tanda seperti ini, coba evaluasi lagi, mungkin kopi penyebabnya. Cocok nih dengan penelitian bahwa sebenarnya kopi itu kan katanya melindungi jantung, tapi sayangnya bisa 50% populasi di dunia ini justru juga jantungnya jadi bermasalah kalau konsumsi kopinya berlebihan. Si kopi ini kayak bisa jadi jahat, bisa jadi baik. Tinggal tergantung berapa banyak nih sama kemampuan badan kita. Kita nggak boleh dong samain dengan orang lain. Ada juga yang masalahnya di lambung. Bener. Nah, iya ini banyak banget nih pertanyaan nih, Dok. Jadi kan sekarang tuh lagi hits kita minum kopi kan. Kadang-kadang banyak orang yang punya sakit mah, cuman karena mungkin lagi kebetulan lagi di coffee shop, terus iseng pesan kopi. Apakah ada efeknya untuk si penyakit lambungnya ini, mahnya ini? Ya, ini kadang-kadang gini nih. Ini sebenarnya mitos atau fakta sih sebenarnya ini juga abu-abu. Oh, masih bisa, abu-abu ya? Jadi bisa abu-abu. Jadi dikatakan kemungkinan karena produk hasil kan kopi itu disangrai gitu ya. Produk hasil sangrainya ini yang menyebabkan gangguan di lambung. Dia kadang-kadang menyebabkan kayak ada reflux ya, gitu ya, asam lambungnya naik. Diperkirakan karena itu. Karena prosesnya. Ya, tetapi apakah ini berlaku pada semua orang? Ternyata tidak. Jadi balik lagi, daya tahan setiap orang ini berbeda terhadap konsumsi kopi hariannya. Jadi kalau misalnya Anda termasuk yang nggak tahan karena gangguan di lambung, ya sudah, mungkin say goodbye dulu sama kopi. Atau mungkin baca sinyal-sinyal dari tubuhnya. Jangan nekat, gitu ya. Nah tapi nih, Dok, untuk orang-orang yang mungkin punya sakit lambung seperti mah, tapi tetap ingin sekali mengkonsumsi kopi, apa tipsnya nih, Dok? Apa caranya? Apa kita harus makan dulu baru minum kopi atau bagaimana, Dok? Supaya lambungnya, perutnya juga kuat, ya memang ada baiknya makan dulu. Lalu komposisi kopinya nggak usah terlalu banyak. Yang penting ada rasanya ya, Dok, ya? Iya, balik lagi kopi itu kan kadang-kadang ada yang kita minumnya kopi hitam, tapi kadang-kadang juga kita campur dengan gula, campur dengan susu. Nah ini juga hati-hati kalau memang badan kita nggak cocok dengan susu, sering kembung, kemudian jadi diare, ya ini juga bisa jadi double-double nih ininya, dampak yang nggak bagus gara-gara konsumsi kopi yang dikombinasikan dengan susu atau gula. Nah pemirsa, kopi jika dikonsumsi dengan benar dapat bermanfaat sekali untuk kesehatan. Tetapi jika Anda salah mengkonsumsinya, itu jadi pisau bermata dua dan berbahaya untuk kesehatan kita. Pemirsa, kita sudah membahas mengenai kopi Arabica dan juga kopi Robusta bersama Dr. Maria. Saya Dr. Tengku Anissa dan Dr. Maria untuk Hidup Sehat Plus.